Selamat pagi kakak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini semuanya? Baik. Mari sehat. Baik. Ya. Jadi guru-guru olahraga biasanya semuanya selalu strong ya, sehat. Apalagi bisa kumpul di sekolah, ketemu siswanya, pasti semangat dalam aktivitas itu pasti meningkat ya kakak ya. Apalagi di sekolah biasanya guru olahraga itu ditunggu-tunggu biasanya ya. Ya, terutama ini yang ngajar SMA gimana kira-kira? Ditunggu-tunggu nggak sama muridnya ini? Apa jadi idola sekolahnya? Biasa aja, Kak. Biasa aja. Ya, kalau apa namanya, selama yang sebagai siswa sangat merasakan ya bagaimana kedekatan saya terhadap guru olahraganya. Begitu juga dengan sekarang, terus terang saja siswa saya juga hampir sama seperti itu. Kita merasa dekat ketika belajar ya, mereka fokus mau belajar, terus ketika di luar jam pelajaran ya mereka lebih dekat ngobrol, diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya rasakan saat ini. Mungkin kakak sebagian besar juga pasti merasakan hal yang sama dengan yang. Baik kakak, untuk hari ini kita kembali ketemu di dalam Tatap Maya ya kakak. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan masuk dalam tahap persiapan aksi nyata kita ya. Nanti kita akan diskusikan bersama ya melalui Tatap Maya ini, apapun yang menjadi kendala ataupun menjadi keraguan buat kakak-kakak semuanya silakan disampaikan. Ya, berkaitan dengan aksi nyata nanti ya yang akan kakak terapkan atau laksanakan di sekolah masing-masing. Dan kalau tidak salah itu nanti tanggal 18 ya terakhir atau due date-nya dalam pengumpulan aksi nyatanya ya. Benar ya kakak ya? Oke, jadi kakak-kakak bisa untuk pengambilan videonya bisa mulai per hari ini silakan kalau memang udah siap, ataupun besok ataupun hari Senin silakan. Ya, yang penting persiapannya udah maksimal. Ya, baik modul ataupun yang lainnya. Ya. Baik kakak, seperti biasa dalam setiap pertemuan Tatap Maya ataupun setiap pertemuan kita awali dengan berdoa dulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa diberikan kelancaran. Ya, oke, saya minta Kak Reki dah mimpin berdoa teman-teman semuanya. Siap, Kak. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelum memulai kegiatan MIT hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Reki sudah memandu teman-teman semuanya untuk mengawali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Baik kakak, izin ya, saya share screen berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, sudah masuk ya kakak ya? Sudah. Sudah ya, oke. Ntar dulu ya. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pertemuan Tatap Maya kita kali ini, itu kita sudah masuk dalam tahap persiapan aksi nyata. Nah, berkaitan dengan praktik pembelajaran PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik. Ya, nah dalam program pengembangan kompetensi guru ini,
nanti kita akan laksanakan selama durasi 2 JP ya kakak, atau lebih tepatnya 90 menit ya, 1,5 jam. Oke, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, oke kakak, sebelum kita kepada materi, ya, kita lakukan ice breaking dulu, ya, atau ice breakingnya mungkin kakak sudah pernah atau sudah sering melakukannya. Yaitu ice breakingnya salah satunya adalah mindfulness. Ya, kakak sebentar kita pejamkan mata sama-sama. Ya, pejamkan sama-sama matanya, lalu pusatkan pikiran kakak kepada di dahi kakak semuanya ya. Pusatkan pikirannya. Munculkan rasa syukur kakak bisa mengikuti kegiatan PKG dengan begitu luar biasa. Terus munculkan rasa ingin tahu kakak, ya, ataupun pusatkan pikiran kakak untuk lebih tenang lagi bisa melaksanakan kegiatan PKG ini sampai dengan di akhir kegiatan, ya, dalam artian sampai tuntas, sampai lulus bersama-sama. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebentar. Ya, oke kakak, bagaimana? Sudah siap semuanya? Gimana? Sudah siap kakak? Siap. Siap ya? Siap, ya, siap. Oke, sebentar dulu. Saya mau ambil screen dulu satu aja di materi ini. Oke kakak, yuk silakan kita pejamkan matanya sama-sama. Pejamkan matanya. Oke, selama sambil kakak-kakak dengarkan instruksi saya ya. Yuk, tangan semuanya berada di depan atau bertumpu pada meja masing-masing ya, atau ya, tidak bersentuhan dengan pipi, muka, ataupun yang lainnya, biar kakak bisa lebih fokus lagi. Ya, semuanya tangannya di depan. Silakan pejamkan matanya. Ya, tenangkan hati dan pikiran kakak semuanya. Oke, biar kakak-kakak semuanya bisa lebih fokus lagi untuk bisa mengikuti kegiatan PKG ini dengan lebih baik lagi. Oke, saya hitung ya kakak ya. Kakak masih dalam situasi mata dipejamkan. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4. Sambil jalan, kakak pusatkan pikirannya kembali. Pusatkan pikirannya lagi, lebih fokus lagi mengikuti pembelajaran atau aktivitas PKG ini. Ya. 1, 2, 3. Oke, munculkan rasa syukur kakak-kakak semuanya bisa mengikuti kegiatan PKG dengan sampai saat ini ya, begitu luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Munculkan rasa ingin tahu kakak semuanya, masih tetap dipusatkan dalam pikiran kakak juga. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, munculkan rasa senang dan bahagia tentunya kakak.
kakak bisa menjadi seorang guru yang baik bagi siswanya tentunya, bisa memberikan sebuah materi yang kreatif, inovatif, dan tentunya dapat meningkatkan kreativitas siswa kita dalam mengikuti pembelajaran. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yuk buka matanya sama-sama kakak. Oke, kira-kira bagaimana perasaannya setelah diajak fokus meskipun dalam situasi keramaian, tapi kakak masih bisa fokus ya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, kira-kira kakak bagaimana sih perasaannya setelah kakak melakukan kegiatan mindfulness ini? Kak Nova, gimana perasaannya? Bisa fokus nggak? Nah, dari kerumunan yang ada di sekitar sekolahnya, kira-kira bisa fokus nggak? Baik, terima kasih Kak. Tadi untuk permainan ini, tadi saya fokus. Awalnya tadi memang ada di awal-awal belum bisa fokus, tapi setelah lama-kelamaan, sampai barusan nggak bisa buka mata. Terlalu fokusnya gitu. Iya, benar. Itu Kak, terima kasih Kak. Lalu enak merasakan ketenangan ya kakak ya. Ya, Oke, luar biasa. Saya yakin setelah kita tenang, setelah diajak fokus, otomatis pasti akan bisa lebih rileks dan lebih terbuka lagi mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ya, ini sangat penting ya kakak untuk diterapkan di sekolah ya. Nah, saat apa kita bisa terapkan situasi ini? Ya, salah satunya adalah saat anak-anak kita atau peserta didik kita kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Ataupun ketika proses pembelajaran, anak-anak terlalu sibuk dengan dunianya gitu. Ribut lah, bermain lari-larian, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sangat penting untuk diterapkan. Nah, untuk mengalihkan, sekali lagi untuk mengalihkan fokus atau perhatian anak-anak atau peserta didik kita terhadap kita sebagai seorang guru. Ya, kita bikin tenang dulu anak-anaknya, kita bikin relax lagi dengan memusatkan pikirannya, ataupun kakak bisa modifikasi mungkin misalnya bisa dibikin anak-anaknya atau peserta didiknya ingat terhadap aktivitas orang tuanya, mungkin bisa, boleh ya, agar peserta didik kita bisa merenungi, oh saya datang ke sekolah ini untuk belajar loh. Ya, kasihan loh orang tua saya di rumah capek-capek cari nafkah, cari penghidupan gitu untuk kegiatan sehari-hari. Tapi kalau mereka tidak berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, untuk beraktivitas di sekolah gitu. Jadi mereka akan merasa tersentuh hatinya, ternyata saya salah gitu. Ternyata saya kurang tepat menjadi anak yang kurang perhatian sama orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi saya yakin dengan hal seperti itu anak-anak atau peserta didik kita bisa lebih termotivasi lagi dalam kehidupannya gitu, menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu tujuan dari kegiatan mindfulness ini ya Kak semuanya. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sama kakak semuanya karena sudah melaksanakan ice breaking melalui mindfulness ini. Ya, kita bisa lanjut ya kakak, atau masih termenung nih atau masih sunyi rasanya nih? Gimana? Sudah siap ya? Siap. Oke, terima kasih kakak. Oke, tadi kita sudah berdoa juga ya, dipandu oleh Kak Reki. Nah, berikutnya seperti biasa kakak ya, saya selalu mengingatkan kembali berkaitan dengan kesepakatan bersama kita. Ya, ini pertemuan
yang ke-13 ya, tatap maya kita. Kurang lebih kalau tidak salah itu lagi 6 pertemuan tatap maya Kakak. Mungkin salah satunya tanggal 18 kalau tidak salah itu berkaitan dengan kegiatan Kakak di aksi nyata. Ya, kalau kali hari ini kita persiapan, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita membahas aksi nyatanya. Ya, oke, salah satunya untuk kesepakatannya mungkin Kakak bisa lihat di slide ya, secara langsung di sana ada 7 kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama kita dari pertemuan tatap maya pertama sampai saat ini. Ya. Nah, untuk pertemuan tatap maya kita kali ini, nah ini tujuan dari sesi kita ya kakak. Salah satunya merefleksikan koneksi antar materi yang tentunya sudah kakak pelajari dari modul 1 maupun modul 2 ya. Nah, selanjutnya tentunya memahami penugasan aksi nyata yang nantinya akan kakak laksanakan di sekolah masing-masing ya. Nah, yang pertama kakak agenda kita di sesi kali ini tentunya merefleksi koneksi antar materi, cukup banyak rentangan waktunya ya. Yang selanjutnya ada penjelasan tugas aksi nyata, baik dari pengantar tugas, terus penjelasan teknis. Selanjutnya ada refleksi keterampilan mengajar PJOK, tentunya yang berpusat pada peserta didik. Ada penilaian maupun yang lainnya. Nah, terakhir ada dialog, ada diskusi ya kakak-kakak. Silakan nanti kita melakukan tanya jawab, kakak bertanya berkaitan dengan aksi nyata. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi berkaitan dengan persiapan kakak di aksi nyata. Dan terakhir ada sesi penutup. Oke, kakak, kita masuk kepada tahap yang pertama atau agenda yang pertama, yaitu sesi refleksi berkaitan koneksi antar materi modul 1 maupun modul 2. Nah, nanti kakak-kakak silakan dibuat di kertas masing-masing ya. Nah, sebentar akan saya kirimkan pertanyaan pematiknya. Ya. Nah, untuk saat ini kakak sudah berapa ya yang join? Sudah kurang lebih sudah semuanya ya. Nah, bahkan sudah semuanya. Oke, jadi sebentar saya kirimkan pertanyaan pematiknya, langsung saya tunjuk siapa yang mempersiapkan hasil refleksinya ya. Nah, untuk soal yang pertama saya screenkan ya kakak ya, biar saya kirimkan di grup mungkin, biar kakak bisa langsung menuliskan dan di buku kertas masing-masing dan nanti disampaikan ya satu persatu. Oke, untuk 2 pertanyaan pematik ini nanti dijawab oleh siapa ya? Kalau sesuai absen gimana ya? Sesuai absen kakak ya? Boleh aja kak, boleh aja. Oke, ke Kak Trisna karena kegiatan rapat dana BOS, jadi biarkan kita temennya fokus di sana dulu ya kakak ya. Sepakat ya? Kak Trisna, Kak Fajar kalau tidak salah lagi, ataupun yang lainnya yang masih fokus di rapat BOS, silakan kita maklumi ya kakak semuanya. Itu sudah luar biasa, teman-teman di PJOK sudah bisa membantu di dana BOS, luar biasa itu ya. Oke, untuk soal yang pertama yang sudah saya share itu nanti dijawab oleh Kak Anggrani dengan Kak Agus Nova. Ya. Untuk sejauh 2 pertanyaan itu ya kak? Ya, untuk 2 sejauh pertanyaan. Ya benar. Ya. Untuk sejauh mananya dijawab oleh Kak Anggrani. Untuk apakah pemahamannya itu dijawab oleh Kak Nova. Oke. Selanjutnya, nah,
soal berikutnya saya screen dulu ya, biar bisa dikirim di grup. Untuk selanjutnya ini, oke, silakan Kak Lanang sudah join. Jadi nanti dijawab Kak Lanang gimana? Sudah join ya? Atau masih kegiatan ya? Oke, ini dijawab Kak Bayu sama Kak Endra ya. Kak Bayu yang sejauh mana? Kak Endra, apakah pemahaman saya itu ya? Beda ya. Oke, selanjutnya sudah masuk ya di grup untuk pertanyaan pemateknya ya? Sudah. Sudah masuk. Oke, berikutnya soal berikutnya nanti dibantu Kak Suardana sama Kak Ida ya. Kak Suardana sejauh apa? Kak Ida, apakah pemahaman saya? Nah, itu pembagiannya ya. Oke, berikutnya Kak Agus Eka udah join ya? Kak Agus Eka sama Kak Lisa ya. Udah join Kak Agus Eka? Siap, sudah. Oke, terima kasih Kak Agus Eka. Sama Kak Lisa ya. Itu pembagiannya. Yang berikutnya. Yang mana lagi Kak? Yang ini? Sport education. SEM-nya dia? Yang di atasnya. Oh, yang di atasnya. Yang di atasnya. Yang di atasnya yang sejauh apa? Yang sebelahnya Kak Lisa. Ya, yang berikutnya berkaitan dengan SEM. Kak Sudirge ya. Sama Kak Alit. Ya. Itu. Dan yang terakhir semuanya kebagian ya. Nggak ada yang nggak kebagian ya. Oke. Kak Alit ini ya. Kak Reki sama Kak Budiarse. Ya. Itu pertanyaan pematek yang terakhir. Ya, berkaitan dengan asesmen otentik. Oke, udah semuanya kebagian ya, kakak ya. Oke, kakak. Saya kasih... Oh, berarti ini ditulis di kertas. Ya, benar sekali. Jadi, silakan kakak jawab pertanyaan pematik yang sudah saya berikan tadi. Setelah itu silakan ditulis di kertas di sana ya, kakak, di kertas masing-masing, lalu nanti disampaikan. Ya. Nah, untuk penyampaiannya nanti tetap sama diurut ya, dari Kak Anggrani, begitu seterusnya sampai nanti disampaikan oleh Kak Reki. Ya, ada yang tidak kebagian? Kalau Kak Lanang? Tidak kebagian, Kak. Oh, Kak, oke. Kalau gitu Kak Lanang bisa dibantu yang terakhir juga sama Kak. Oke, ini juga Sama Kak Reki ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan Kak. Nanti saya kasih waktu
maksimal 5 menit ya untuk menulis hasil refleksinya di kertas masing-masing sebelum nanti disampaikan melalui tatap maya ini. Ya, karena waktu kita cukup banyak untuk menyampaikan hasil refleksinya. Ya. Izin Kak, Khalid gimana? coba liatin soal pemantiknya untuk SEM-nya. Sama ya? Untuk SEM. Heeh. Sama soalnya kayak Bentar lah. Oh iya, benar sekali. sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Kalau yang berikutnya asesmen otentik. Ya, yang ini asesmen otentik ya Kak ya. Bukan sport education model ya. Itu yang samping tuh sama yang di kanan sama kiri sama apa lain-lain soalnya Kak? Beda-beda. Kak Sudirga yang mana dia? Kak Sudirga. Satu-satu aja. SEM-nya cari Kak. Yang SEM-nya cari Kak. Ya, sebentar. Ya. Ya. Yang di kanan yang Pak Nengahnya ya. Ya, benar. Yang ini Kak Nengah, ini Kak Alif. Nah, gitu ya. Ya. Ini asesmen otentik ya Kak ya yang di bawah ya. Nah, ini kayaknya belum sempat diedit sama Dadap. Ini ya saya edit ya. Baru ngeh juga nih. Jawab ya.
Oke, dari Kak Ida sama Kak Agus Nova, gimana sudah? Sudah dituliskan hasil refleksinya? Belum Kak, belum Kak. Masih nulis Kak? Kak Masih nulis. Ida, Kak Angriani gitu deh maksudnya. Maaf. Sebentar Kak. Masih coret-coret. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Mohon izin Kak, harus ditulis di kertas atau boleh di Word atau apa Kak? Boleh, silakan. Kalau diketik juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting biar nanti ada yang disampaikan, ya. Oh iya. Atau ada kakak yang sudah mungkin? Yang sudah nanti silakan ini ya Kak ya. Sampaikan. Ya, hasil refleksinya.
Baik, Kak Anggrani, silakan mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan pertanyaan pemakai. Maaf sedikit ribut sedikit Kak. Ya, Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ingin membahas refleksi tentang sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini saya cukup paham di mana pengajaran yang efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, misalnya yaitu membangun keterlibatan aktif siswa, memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, mengenal kebutuhan siswa sehingga dapat memilih strategi belajar yang tepat, dan penggunaan media pembelajaran yang variatif. Dengan melakukan ini, pencapaian tujuan pembelajaran jadi lebih efektif. Baik, sekian. Terima kasih. oke, terima kasih Kak Anggrani. Itu tadi disampaikan berkaitan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, oke, nanti saya ulas bersama setelah Kak Nova memberikan atau menyampaikan hasil refleksinya juga. Silakan Kak Nova. Ya, terima kasih Kak. Baik, dari apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada praktik? Menurut yang sudah, karena dari pembelajaran yang saya ikuti selama kegiatan ini dari awal sampai tatap muka tentang paradigma pendidikan ini, PJOK ini sendiri kini lebih menitik beratkan pada pembelajaran yang aktif, inklusif, serta sesuai dengan karakteristik peserta didik atau potensi siswa yang kita miliki. Dan terus perkembangan pembelajaran yang terkait dari itu seperti pembelajaran backward design, lalu pembelajaran berdiferensiasi langsung setelah belajar bersama hasil dan kemarin kita lakukan di SMK. Saya terapkan bagaimana diferensiasi konten, diferensiasi proses dalam pembelajaran saya. Dan ini benar-benar mendukung terujinya paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang paling saya ingat dan pahami bahwa ada 9 kategori keterampilan mengajar yang efektif. Ya, jadi kedepannya dalam mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, saya akan lebih menerapkan 9 kategori tersebut dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran saya agar peserta didik mampu dan peserta didik menikmati pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Mungkin dari saya sekian Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anggrani dan Kak Nova yang begitu luar biasa menyampaikan hasil refleksinya ya berkaitan dengan keterampilan mengajar yang efektif tentunya. Ya, nah salah satunya tadi disampaikan Kak Nova sangat penting sekali untuk terus dijaga dan diterapkan ya dari 9 aspek pembelajaran yang efektif tersebut. Ya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang efektif, ya tentunya ini akan sangat penting untuk mengembangkan kemampuan fisik, terus mental peserta didik kita ya Kak. Tentunya agar pembelajaran PJOK itu bisa berjalan lebih optimal lagi ya Kak. Nah, karena kita sebagai seorang guru tentunya perlu menguasai beberapa keterampilan dasarnya. Salah satunya dengan kemampuan komunikasi yang baik, terus pengetahuan materi yang begitu kuat ya, sehingga pembelajaran yang akan kita terapkan nanti bisa berjalan dengan baik dan tentunya efektif untuk meningkatkan keterampilan gerak peserta didik kita. Karena kita sebagai seorang guru PJOK ya tentunya Kakak ya, selain keterampilan gerak, afektif maupun kognitifnya juga jangan pernah dilupakan ya Kakak semuanya. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada Kak Anggrani dan Kak Nova ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang kedua ya Kakak, atau pertanyaan pematik berikutnya. Nah, tadi saya minta siapa ini ya?
Kak Bayu Saya dan Kak Kak Indra ya. D. Ya, Ya, siap. Oke, mungkin bisa eh, dielaborasikan hasil refleksinya. baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pematik dari sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Nah, jadi untuk strategi mengajar itu bagaimana caranya guru atau kita sebagai pendidik, tenaga pendidik mempermudah untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru hendaknya mencari strategi yang efektif dan efisien untuk peserta didik kita dalam memahami apa yang kita sampaikan pada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan itu dapat dengan gampang diterima oleh peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu. Luar biasa mengelaborasikan hasil refleksinya ya berkaitan dengan strategi mengajar. Nah, selanjutnya lanjut Kak siapa ya? Gilirannya Kak Indra ya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah kasih ya. Di sini yang izin menyampaikan pertanyaan pemantik yang kedua itu, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung di dalam paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pemahaman saya dalam strategi mengajar di sini adalah dilihat dari aspek instruksional dulu, atau manajerial class. Terus strategi mengajar yang saya gunakan dalam mengajar PJOK, saya menerapkan berbagai strategi pengajaran, mungkin seperti pembelajaran kooperatif, menggunakan alat bantu visual dan permainan yang melibatkan semua peserta didik. Nah, di dalam pengelolaan kelas, di sini saya menggunakan pendekatan pengelolaan kelas yang inklusif, mungkin dengan aturan yang jelas dan konsisten. Mungkin saya memfasilitasi diskusi kelas dan kegiatan kelompok untuk mendorong kerjasama dan komunikasi antar peserta didik. Nah, terus dari segi penilaian dan evaluasi, di sini saya melakukan penilaian berkelanjutan, mungkin melalui observasi langsung, tugas kelompok, dan tes keterampilan. Nah, penilaian ini membantu saya memahami perkembangan peserta didik dan menyesuaikan strategi pengajaran yang lebih efektif. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Endra. Begitu juga Pak Nova ya. Tadi sudah menyampaikan atau mengelaborasikan hasil refleksinya berkaitan dengan strategi mengajar. Ya, tentunya tadi disampaikan oleh Pak Endra menggunakan pembelajaran kooperatif ya. Nah, strategi mengajar tersebut tentunya akan sangat efektif ya, serta sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya Kak. Begitu juga pembelajaran yang menarik, karena itu akan membantu siswa kita mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Ya, nah salah satunya seperti yang disampaikan Kak Endra tadi, menggunakan atau menerapkan pembelajaran yang kooperatif. Ya, nah karena di strategi pembelajaran kooperatif tersebut itu mengutamakan kerjasama antar peserta didik kita ya, baik melalui kerja kelompok kecil ataupun yang lainnya. Ya, tentunya ini akan bisa lebih mudah atau lebih gampang dalam mencapai tujuan pembelajaran kita. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Kak Bayu dan Kak Endra. Mungkin selanjutnya dari pertanyaan pemateri berikutnya berkaitan dengan model pendidikan gerak. Oke, tadi saya tegaskan siapa ya? Dardana sama Kak Ida ya? Iya Kak, kedua saya. Oke, silakan bisa dielaborasikan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak. Di sini saya akan menyampaikan yaitu pertanyaannya, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak atau movement education ya. Jadi model pendidikan gerak ini
menekankan pada penguasaan konsep gerak. Di antaranya yang pertama ada konsep kesadaran tubuh, kemudian yang kedua konsep usaha, ketiga ada konsep ruang, dan keempat ada konsep keterhubungan. Jadi yang pertama konsep kesadaran tubuh ini apa yang dilakukan tubuh, seperti contoh dalam permainan ataupun gerak dasar fundamental. Seperti di sana kan ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, salah satu contohnya yaitu yang pertama manipulatif. Manipulatif ini kan seperti contohnya melempar, menangkap, memukul, menendang, menggiring bola, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat. Ada unsur perpindahan gerakan di sini. Kemudian bagian tubuhnya yaitu seperti yang digunakan seperti tangan, kaki, lutut, paha, tungkai, dada, bahu. Itu mengenai kesadaran tubuh. Kemudian yang kedua ada konsep ruang. Konsep ruang di sini di mana tubuh bergerak. Jadi ada istilahnya yang pertama wilayah ya. Jadi wilayahnya di sini seperti umum dan pribadi. Kemudian ada tingkatan seperti sederhana, kemudian ada levelnya sulit ataupun tinggi. Kemudian seperti itu, kemudian ada perluasan, ada dekat, jauh. Kemudian ada arah depan, belakang, samping. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya konsep usaha ya ataupun gerak. Yang pertama ada daya. Daya itu seperti dayanya yaitu kuat, ringan. Kemudian ada kecepatan seperti lambat, pelan ataupun cepat ya. Kemudian ada ruangnya seperti besar, kecil, tengah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan ini menempatkan perhatian pada keterhubungan bagian tubuh. Ketika anak menampilkan gerakan-gerakan mungkin seperti senam, yaitu konsep dasarnya yang pertama ada keterhubungan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Seperti di atas, di bawah, terpisah, bersamaan. Kemudian ada di belakang, di depan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada keterhubungan bagian tubuh dengan alat melalui atas, melalui bawah, dekat, jauh, di atas, di bawah, dan lain sebagainya. Mungkin mengenai model pendidikan gerak ataupun movement education sampai di situ ya tentang pendidikan gerak ataupun movement education. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suwardana ya, begitu luar biasa pemahamannya ya berkaitan dengan model pendidikan gerak tersebut. Oke, silakan selanjutnya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Dan di sini melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya paham bahwa model pendidikan gerak ini sangat penting dalam mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada siswa, karena model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan membangun keterampilan motorik mereka secara bertahap. Dengan pendekatan ini, siswa bukan hanya menjadi penerima materi, tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar, memahami gerak tubuh mereka sendiri, dan menerapkannya dalam situasi kehidupan nyata.
Hal ini sesuai dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa menjadi fokus utama dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka yang disesuaikan dengan konsep tubuh, konsep ruang, usaha, dan keterhubungan yang dipraktekkan sesuai dengan level peserta didik dengan materi yang diajarkan. Untuk penerapannya, di sini setelah saya pelatihan, saya sudah menerapkan mungkin dari pertama yaitu cara berbaris peserta didik, kemudian posisi guru ketika berbaris, memberikan ice breaking atau permainan sebagai pengganti pemanasan, kemudian juga mengecek denyut nadi untuk mengetahui kondisi peserta didik, serta melevelkan peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik dengan materi tersebut. Baik demikian Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ida sudah semakin melengkapi ya berkaitan dengan model pendidikan gerak. Nah, sebelumnya Kak Ida gimana kondisinya? Lagi sakit ya? Lagi drop Kak. Semangat biar cepat sembuh ya, biar cepat pulih, biar bisa aktivitas seperti biasa lagi. Tapi tetap di sekolah nih ya, terus ngajar? Enggak Kak, masih di rumah. Bedres. Oke, silakan nanti istirahat lagi ya, atau jaga kondisinya dengan baik lagi. Ya, nah berkaitan dengan pengimplementasian model pendidikan gerak ya, Kakak tadi sudah begitu begitu lengkap sekali ya dijelaskan berkaitan dari pemahaman Kak Suwardana, begitu juga dengan Kak Ida. Dalam pengimplementasian model pendidikan gerak tersebut, tentunya kita sebagai seorang guru jangan lupa ya Kakak, kita harus memperhatikan salah satunya dari karakteristik peserta didik kita ya, karena melalui hal tersebut ya kita tahu bagaimana sih kemampuan fisik siswa, terus minat dan begitu juga dengan gaya belajar siswa kita. Karena ini akan berpengaruh pada bagaimana kita memilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan hal tersebut. Nah, itu salah satunya. Begitu juga yang berikutnya Kakak dari tujuan pembelajaran juga kita harus perhatikan. Ya, nah karena apa sih yang ingin kita capai? Terus apakah itu penguasaan teknik berupa keterampilan gerak ataupun yang lainnya? Dan apakah itu mampu meningkatkan kebugaran peserta didik kita ataupun pengembangan karakteristik peserta didik kita. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Yang selanjutnya harus juga kita perhatikan Kakak, ini juga sangat-sangat penting, yaitu berkaitan dengan ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Ya, karena tanpa memperhatikan atau tanpa memastikan adanya fasilitas yang memadai untuk nantinya kita bisa mendukung atau membuat sebuah pembelajaran yang lebih baik gitu ya, disesuaikan dengan kondisi sarana prasarana kita. Ya, mungkin bisa dimodifikasi seandainya memang Kakak fasilitasnya kurang gitu, bisa dimodifikasi dengan sarana yang lain agar materi ajar kita bisa tersampaikan gitu. Ya, meskipun dimodifikasi tapi makna dari apa yang kita terapkan itu tidak mengurangi dari makna utamanya gitu ya. Nah, selanjutnya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Ida bahwasannya kondisi fisik peserta didik kita harus dicek dulu gitu. Salah satunya dengan apa? Dengan ukur denyut nadi dulu ataupun yang lainnya. Karena ini bisa kita sesuaikan dengan aktivitas dengan kondisi peserta didik kita ya, disesuaikan gitu. Nah, terutama jika ada yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, mungkin di situasi sekolah Kakak mungkin ada yang memiliki situasi yang seperti tersebut. Ya. Oke, terima kasih Kakak, Kak Ida, terus Kak Suwardana sudah menyampaikan hasil refleksinya. Nah, karena kita diberikan waktu 30 menit ya untuk menyampaikan hasil refleksi dan mungkin bahkan tadi sudah hampir melewati ya. Jadi untuk kakak yang lain, saya yakin semuanya sudah paham berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari berkaitan dari modul 1 maupun modul 2. Ya, begitu juga dengan pendidikan kebugaran,
Terus sport education, apalagi ini sudah pernah kita terapkan ketika tatap muka ya kakak di SMK Negeri 3. Nah, dan yang terakhir itu berkaitan dengan asesmen otentik. Nah, nanti ketika kakak-kakak membuat video aksi nyata, ketika anak-anak atau peserta didiknya menerapkan sport education model, nah di sanalah kakak bisa menerapkan asesmen otentik ini. Dalam artian peserta didik kita sudah terjun langsung secara nyata, misalnya materinya bulu tangkis gitu misalnya. Nah, siswanya praktek melalui sport education model tersebut secara nyata melalui permainan bulu tangkis tersebut. Nah, di sanalah kesempatan kakak untuk melaksanakan asesmen otentik tersebut. Nah, itu. Jadi di modul ajar nanti ya kakak selipkan juga ya bentuk penilaian atau asesmen otentik tersebut. Oke. Untuk refleksinya saya cukupkan ya kakak. Nanti jangan merasa gimana ya untuk teman-teman yang sudah menulis di sana ataupun bahkan diketik gitu. Jadi jangan merasa gimana ya karena kita keterbatasan waktu. Ya, materi berikutnya juga sangat-sangat penting ya kakak. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita lanjut ya kakak ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya modul-modul di modul 1 maupun modul 2 ini merupakan paket modul keterampilan pedagogik guru PJOK yang tentunya berpusat pada peserta didik. Nah, ini kakak jangan sampai lupa ya, ini harus kita selalu ingat kembali. Ya, dalam aksi nyata tentunya nanti kakak akan membuat sebuah putusan ya untuk mengingat apa sih tujuan pembelajaran kakak yang akan kakak buat, tentunya yang berpusat pada peserta didik. Ya, nah selanjutnya kakak kita masuk kepada penjelasan penugasan aksi nyata. Nah di sini nanti kakak silakan simak dan dengarkan dengan baik dulu semua penjelasannya. Nah sebagian besar sudah ada di slide sebenarnya. Mungkin nanti setelah tatap maya ini saya akan share kembali ya slide-slide saya ini. Jadi kakak bisa mengulas atau membaca kembali. Seandainya nanti ada yang kurang dipahami gitu, mungkin bisa ditanyakan kembali ya melalui WA group kita ya kakak. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu melalui tatap maya ya. Nah, yang pertama kakak dari pengantar tugas kakak nantinya ya. Nah, kita sudah mempelajari modul 1 maupun modul 2. Nah, nanti ini diharapkan kakak dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata atau dalam bentuk video pembelajaran ya kakak. Nah, ini diimplementasikan praktik pembelajaran PJOK-nya tentunya yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kakak akan saya nilai ya melalui LMS masing-masing. Ya, nah tentunya nanti kakak dapat melakukan mulai dari perencanaan, terus pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Itu refleksi ini juga sangat penting. Jadi jangan pernah dilupakan ya kakak ketika proses pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak ini diharapkan untuk melakukan proses refleksi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tentunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, nah selanjutnya pengantar tugasnya ini ya, dari keterampilan merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi. Ya, nah terus dalam keberpusatan pada peserta didiknya, dapat kakak lihat dari 3 aspek ini. Ya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, terus menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik maupun merancang serta menerapkan asesmen otentik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya kakak, di pembelajaran nanti harus diselipkan asesmen otentik tersebut. Ataupun di modul nanti kakak yang sudah dibuat harus diselipkan asesmen otentik ini. Ya. Nah, selanjutnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati oleh saya sendiri ya sebagai fasilitator kakak dari
RPP atau modul ajar yang sudah kakak buat. Selanjutnya tentunya pada video pembelajaran yang kakak buat juga. Nah, untuk rekamannya kakak, nah di sini sudah dijelaskan ya, bahwasannya rekaman video itu yang pertama isi kegiatan pembelajaran awal. Nah, kegiatan pembelajaran awal ini apa? Mungkin kakak sudah paham ya, sudah biasa menerapkannya. Salah satunya dari absensi mungkin, terus menanyakan bagaimana sih kabar peserta didik kita, terus mengulas materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, ataupun mengkaitkan materi yang akan mereka pelajari dengan kegiatan sehari-hari. Nah, itu yang perlu kakak sampaikan di kegiatan awal. Terus jangan lupa juga berdoa maupun pemanasan. Ya, nah di pemanasan mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan, nanti pemanasannya jangan lengkap ya kakak. Dalam artian kakak nanti mengambil pemanasan statis dinamis. Dari statisnya mungkin 2 jenis gerakan saja, mungkin dari kepala, terus kaki langsung gitu, enggak apa-apa. Yang jelas terselip di sana ada pemanasan pemanasan statis gitu. Begitu juga pemanasan dinamisnya. Mungkin langsung gerakan tangan ataupun yang lainnya. Jangan semuanya diambil ya. Misalnya ada 10 jenis pemanasan statis, kakak ambil semuanya. Jadi otomatis waktunya habis di sana nanti. Ya. Karena kita akan difokuskan di kegiatan pembelajaran inti. Ya, kegiatan pembelajaran inti kakak itu maksimal waktunya 30 menit. Ya. Nah, jadi misalnya kegiatan awal atau kegiatan pembelajaran awal kakak ambil 10 menit, silakan, atau 5 menit misalnya nggak apa-apa. Yang jelas kegiatan intinya itu maksimalnya 30 menit. Ya, tanpa diedit tentunya kakak di sini udah disampaikan ya, tanpa diedit. Nah, di kegiatan inti ini apa yang harus kakak lakukan? Nah, salah satunya ya menyampaikan materi, mungkin peserta didiknya diberikan lembar penugasan gitu misalnya, silakan boleh, ataupun kakak menyampaikan materi ajar melalui video pembelajaran boleh, ataupun media gambar boleh, ya. Itu salah satunya. Terus selanjutnya peserta didiknya ngapain? Setelah disampaikan materi ajarnya, siswa peserta didiknya mempraktekkan. Ya, mungkin dari kalau menggunakan alat mungkin diawali dengan tanpa alat dulu. Setelah itu menggunakan alat. Itu kakak terapkan. Mungkin nanti setiap gerakan atau setiap gerak dasar mungkin kakak bisa berikan durasi 3 menit lah paling lama. Itu ya. Mungkin bisa kakak lakukan. Setelah itu baru kakak selipkan sport education modelnya. Ya, melalui permainan yang sesuai atau yang sedikit berkaitan ya. Kalau memang terlalu jauh enggak apa-apa. Yang penting setidaknya berkaitan dengan materi yang kakak berikan. Misalnya kakak lempar tangkap, permainan bola kasti gitu misalnya. Jadi otomatis apa permainannya? Mungkin bermain kasti langsung boleh, ataupun kakak bisa modifikasi dengan permainan yang lain. Silakan. Ya, yang penting masih tetap sesuai dengan materi ajar dan tujuan pembelajarannya. Ya, terus kegiatan akhir juga jangan lupa kakak ya. Kegiatan akhir mungkin kakak memberikan sebuah evaluasi ataupun mengharapkan umpan balik dari peserta didiknya, silakan. Terus pendinginan, nah jangan lupa juga pendinginan di sini. Terus menanyakan situasi peserta didik, apakah ada yang cedera misalnya kalau gerakannya terlalu ekstrem atau padat, mungkin ada peserta didik yang mengalami cedera mungkin misalnya, ya di sana kakak sampaikan atau tanyakan pada peserta didiknya. Nah, terakhir kakak melakukan refleksi. Ya, tahap keempat ini. Dan terakhir kakak setelah melakukan refleksi, setelah pembelajaran, baru kakak kondisikan peserta didiknya santai, lebih santai. Dalam artian, ayo kakak arahkan peserta didiknya untuk duduk gitu misalnya. Ya, setelah itu kakak minta testimoni dari salah satu atau 1, 2, ataupun 3 silakan. Testimoni dari peserta didik. Bagaimana sih, seneng nggak mengikuti pembelajaran hari itu? Terus peserta didiknya seneng nggak diselipkan pembelajaran
sport education model, dalam artian peserta didik kita atau peserta didik kakak dilibatkan secara langsung melalui dari perencanaan maupun terlibat menjadi pelaksana pertandingan. Nah, itu ditanyakan. Ya. Nanti pada testimoni tersebut. Ya, nah dalam testimoni ini bisa diedit. Dalam artian mungkin dipotong dulu biar enak testimoninya gitu misalnya. Boleh. Ya, yang jelas yang tidak bisa diedit itu di kegiatan intinya. Ya. Nah, dalam aksi nyata tersebut tentunya nanti saya sebagai fasilitator memastikan kesesuaian ya antara modul ajar maupun video yang kakak unggah nantinya. Nah, nanti cara pengunggahannya kakak bisa di YouTube bisa, tapi nanti link YouTube-nya tersebut kakak buat bentuk PDF lagi. Jadi otomatis 2 kali kerja jadinya. Ya, alangkah baiknya nanti kakak bisa kirim penugasan tersebut di drive masing-masing. Ya, kakak buat drive induk, nanti mungkin diberikan nama file aksi nyata gitu misalnya. Nah, di dalam file tersebut atau di dalam drive aksi nyata tersebut, selipkan di sana video pembelajaran dan modul ajarnya. Ya, nanti ketika kakak pengumpulan, ketika saya melakukan penilaian, otomatis langsung masuk ke aksi nyata kakak, baik modul ataupun videonya. Ya, terus jangan lupa ya akses Google Drive-nya atau Drive masing-masing aksesnya dibuka. Ya, biar tidak nanti saya bingung lagi. Oh, ketika klik itu butuh akses lagi. Jadi otomatis saya harus menghubungi kakak lagi. Ya, misalnya kakak sibuk gitu kan, takutnya berhalangan nanti saya melakukan penilaian. Gitu. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan teknis aksi nyatanya ya. Nah, ini merupakan penugasan mandiri ya kakak. Tentunya praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuan dari pembelajaran khusus tersebut tentunya kakak diharapkan dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tentunya. Ya, dari aspek penilaian maupun lini masa serta melakukan refleksi yang berkaitan yang baik dan benar. Ya. Nah, selanjutnya dari pengembangan RPP ataupun modul ajar kakak ini dibuat satu pertemuan saja ya sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur dari rancangan dasar pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif tentunya serta berpusat pada peserta didik. Ya, nah dalam mengembangkan modul ajar kakak tentunya ini dapat yang pertama melalui dari RPP ataupun modul ajar tersebut ya yang telah kakak kerjakan mungkin kakak bisa menggunakan modul ajar yang di 1.6. Silakan fokus pada backward design. Oke. Ya Kak Lana bagaimana? Ya, untuk yang 30 menit itu langsung SEM apa inti pembelajaran saja? Inti pembelajaran dari materi gerak dan langsung SEM. Ya. Oke, bagaimana Kak Lana? Mungkin ada yang tanyakan lagi? Sudah Kak. Oke. Nah, sekali lagi kakak ya, berkaitan dengan modul ajar, kakak bisa menggunakan backward design tersebut. Ya, atau mungkin kakak sudah atau mungkin menggunakan modul ajar yang sudah pernah dikirim, silakan. Tapi jangan lupa ditambahkan nanti di sana asesmen otentiknya. Begitu juga dengan sport education modelnya. Ya, jangan lupa ditambahkan di sana gitu. Karena modul ajar yang sebelumnya itu tidak isi SEM dan asesmen otentik. Ya, benar kakak ya? Jadi harus diselipkan kedua tambahan tersebut. Salah satunya SEM ataupun backward design-nya. Ya, terus implementasi pembelajaran PJOK-nya yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dari berbagai karakter. Ya,
Nah, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial juga Kakak ya. Terus asetnya juga. Ya. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Ya, mungkin tadi sudah sempat dijelaskan oleh Kak Endra ya. Yang sudah kita pelajari ketika tatap muka ya Kakak. Terus model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, ataupun sport education. Ya. Selanjutnya adanya asesmen otentik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, harus terselip asesmen otentik ini juga. Kemudian nanti kakak-kakak diminta untuk mengunggah atau mengupload modul ajarnya yang sesuai yang sudah dibuat. Oke. Ya, Kak Lisa, silakan. Mungkin bisa menggunakan HP, enggak apa-apa ya. Selanjutnya, rekaman videonya juga silakan di-upload ya pada saat pelaksanaan pembelajaran praktik mengajarnya. Ya, tentunya di-upload di LMS masing-masing. Ya, melalui apa? Melalui link drive tersebut yang sudah kakak buat. Ya. Nah, ini harus disesuaikan ya kakak dengan due date-nya. Kalau tidak salah itu tanggal 18 ya due date-nya, due date pengumpulannya. Jadi setelah tanggal 18, misalnya tanggal 19 ataupun mungkin di tanggal 18 bisa saya langsung melakukan penilaian. Yang sudah ngumpul mungkin saya langsung nilai gitu. Karena lumayan banyak nanti menggunakan waktu ya kakak, karena saya harus melihat modul ajar maupun video kakak satu persatu gitu. Nah, lumayan banyak ini ya, 15 peserta. Jadi ini membutuhkan waktu yang begitu banyak untuk saya melakukan penilaian. Ya, jadi kakak kalau bisa tidak sampai lewat due date-nya dalam pengumpulan ya. Misalnya kalau sekarang sudah selesai gitu, langsung dikumpul hari ini, silakan, tidak apa-apa. Ya. Mungkin dari kakak ada yang sudah membuat modul ajarnya maupun videonya? Ada yang sudah selesai? Baru mau minta modul ajar. Oh, baru mau minta modul ajar. Pas nanti Bapak, pas. Oke, Kak. Oke, Kak Alit. Untuk waktunya itu harus 70-an apa boleh di bawah? Boleh Kak Alit. Yang jelas pembelajaran intinya yang tidak terpotong-potong ya. Dan maksimal pembelajaran intinya 30 menit. Ya, jadi kakak misalnya buat 45 menit boleh. Nah, yang penting pembelajaran intinya 30 menit itu tidak ada yang diedit-edit atau dipotong-potong. Ya, atau kakak membuat 60 menit itu bagus juga. Ya. Oke, Khalid mungkin ada lagi? Ya pas. Itu udah yang 30 menit sampai di pembelajaran pakai permainan itu ya? Ya benar, sport education modelnya. Ya tadi sudah ditanyakan sama Kak Lenang. Oh ya. Oke, ada lagi? Hari ini kita diskusi berkaitan dengan aksi nyata ya. Keluarkan undang-undang kakak semuanya ya. Kak Agus Seka, silakan. Nah, nih, Kak, tadi kan ada instruksi untuk tidak mengedit. Misalkan nih, dalam permainan itu kan kita ada kata-kata kasar tanpa sengaja gitu kan harus diedit juga sedikit-sedikit. Itu loh maksudnya. Nah, itu udah. Komunikasi efektifnya harus berjalan. Jangan sampai keceplosan ya. Tapi kalau memang ada sedikit gitu sekali dua kali jalan saja. Jangan sampai nanti kakak malah mengulang berkali-kali, nanti kasihan. Ya, kayak kalau nggak salah Kak Nova ya, kalau nggak salah itu waktu video pembelajaran pertama mengulang sampai 3 kali ya Kak Nova ya. Kak Bayu ya. Kak Bayu ya. Oh ya Kak Bayu ya benar. Iya. Ya, jangan sampai mengulang berkali-kali lagi ya Kak ya. Jadi kalau bisa disimulasikan secara sederhana dulu, ajak dulu siswanya mungkin biar lebih aktif ataupun biar lebih ya sedikit di setting lah, enggak apa-apa. Yang penting pembelajaran boleh di beat Kak. Misalkan ada kata-kata di beat lah sedikit Kak gininya suaranya itu. Oh boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Oh iya. Itu pun tanpa diedit tapi
langsung dijalankan begitu saja enggak apa-apa. Karena kan terkadang kita refleks saja ya Kakak. Jadi enggak masalah ya. Ya. Oke, ada lagi Kak Eka? Kak Endra, silakan. Baik, terima kasih waktunya Kak Fasil ya. Mungkin di sini yang ada yang tanyakan ini cuma 2 aja Kak. Oke, Nah, ya, kalau banyak nanti tidak cukup waktunya nanti. Nah, untuk yang pertama ini tentang mengenai masalah modul ajarnya nih Kak. Ya. Nah, modul ajarnya tadi kan sudah dijelaskan untuk masalah asesmen autentiknya itu diselipkan kan di modul ajar. Iya, benar. Jadi setelah tujuan pembelajaran kan sesuai dengan backward desainnya. Kan seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi untuk setelah tujuan pembelajaran di sana dilampirkan asesmen autentiknya kan seperti itu Pak Kak ya. Iya, benar sekali. Ya, jadi kan Kakak setelah tujuan pembelajaran di sana kan ada berbagai asesmen ya di sana nanti. Ya. Nah, di sana ada selipkan. Oh, selipkan. Nah, ada asesmen untuk asesmennya ada di kognitif, pengetahuan, keterampilan. Nanti diselipkan asesmen autentiknya seperti itu Pak. Ya, benar sekali. Ini komponen keempat jadinya. Ya, setelah aspek afektif, kognitif, psikomotor, baru terakhir autentiknya. Karena di the assessment autentiknya itu secara tidak langsung sebenarnya udah menyangkut dari ketiga komponen tersebut sebenarnya. Ya, itu sesuai dengan materi yang diajarkan Pak KG. Ya, benar sekali. Ya. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, tadi disampaikan di akhir pembelajaran di sana kan ada testimoni. Testimoni ya, benar testimoni. sekali. Nah, di sini dia mungkin kurang mahir di bidang mengedit, apakah bisa nanti setelah pas ada saat refleksi di video itu lanjut secara utuh, mungkin beberapa siswa yang mewakili untuk testimoninya mungkin 1 atau 2 orang, tidak ada editan langsung di akhir pembelajaran di penutup gitu. Oh, boleh, itu juga boleh, sangat boleh sekali ya, itu juga sangat bagus. Artinya setelah refleksi Kakak mengarahkan silakan anak-anak duduk. Pak mau minta anak-anak untuk melakukan testimoni berkaitan pembelajaran hari ini. Langsung aja gitu mengalir. Boleh. Oke, ya. Juga bagus. Nah, terima kasih Kak informasinya. Terima kasih. Oke, ayo lanjut ke Kakak. Kita langsung diskusi, langsung tanya jawab. Yuk Kak Swardana. Oke, semua ada waktunya Kak Fasil. Ya. Ini kebetulan video saya sudah selesai ini, dan di bagian akhir tuh nggak ada testimoninya, bisa tuh Kak? Bisa. Sekarang bisa, Kak Swardana tinggal buat testimoni aja, baru tambahkan. Edit berarti. Kak Swardana perlu ngedit jadinya. Oh gitu aja ya. Oke. Sekarang Kak Swardana tinggal buat testimoni, baru tambahkan lagi video tersebut. Begitu, tinggal gitu aja. Kapan ngumpulnya nih Kak? Boleh sekarang nih? Wih, luar biasa ini. Kak Swardana. Kebetulan udah. Kak Swardana mantap men. Mantap men. Biar semuanya ketuk gini. Ya langsung sekarang ditayangkan Pak Komang. Langsung tayangkan. Oh nggak bisa, rahasia, masih rahasia ya. Diferensiasi gak Pak Komang. Kak Swardana, maaf sebelumnya. Sudah terselip berarti di sana di modul ajarnya asesmen autentiknya. Bagaimana, sudah atau belum? Untuk masalah asesmennya belum ini Kak. Cuma ulang buat. Itu masih banyak kekurangan Kak, harus diulang itu Kak. Mari kita buat sama-sama. Kak Komang nggak gini tuh, nggak sempurna. Ulang. Oke, sekali lagi selalu aktif Kak Swardana maupun kakak semuanya, jangan lupa itu diselipkan di modul terutama ya, karena ketika pembelajaran otomatis kakak kan sudah secara langsung melakukan penilaian ya, ceritanya kakak sudah melaksanakan penilaian otentik itu gitu ya, karena kapan sih kakak terlihat terselip asesmen otentik ya, di modul ajarnya ya gitu ya kakak ya. Ketika nanti tinggal bagi-bagikan aja di gininya untuk contoh modulnya Kak ya. Modulnya oke. Pakai panduan.
Siap laksanakan. Oke, lanjut. Ada yang harus gini ya diskusinya hari ini. Oke, Kak Trisna. Oi, mantap sekali nih. Sambil rapat bos, sambil menyimak juga ya Kak Trisna ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kak Trisna ini. Ini mumpung istirahat. Ya, lanjutkan. Mengenai modul tentang asesmen otentik, apa boleh cuman rubriknya aja ya? Ya, benar. Jadi langkah-langkahnya itu perlu di langkah-langkah pembelajaran perlu gini juga? Tidak. Di rubriknya ada Kak Trisna ya. Begitu juga dengan gininya. Apa namanya tuh? Penilaiannya tuh, rentangan penilaiannya tuh gininya tuh. Ya. Berarti kan rentangnya dari 1 sampai 100? Iya, benar sekali. Misalnya yang kurang itu 1 sampai 20, begitu seterusnya. Rentangannya 1 sampai 20 aja pakai. Biar tetap 5 komponen nanti ya. 5 penilaian atau 5 kategori penilaian. Oh ya, nanti kalau masih kurang gini kan bisa di grup, guys. Ya, bisa nanti diskusikan nanti di grup. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Lanjutkan Kak Trisna. Semangat. Lanjut, Kak. Masih banyak waktunya diskusi nih. Kurang lebih 10 menit lagi. Oke, Kak Agus Nova, silakan. Baik Kak, terima kasih waktunya. Mau menanyakan tentang asesmen otentiknya itu berarti di pas pelaksanaan SEM itu berarti kita ngambil ya? Ya, benar sekali. Di asesmen otentiknya ketika sport education model, karena peserta didik kita langsung secara nyata bermain sesuai dengan materi ajarnya gitu. Kalau misalnya sepak bola ya ketika mereka bermain ataupun yang lainnya gitu ya. Ya, siap. Makasih Kak. Ya, Kak Ida. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Niki mau bertanya sedikit tentang asesmen otentiknya itu maksudnya penilaian prakteknya itu kan bisa langsung diotentik Kak? Iya, kan maksudnya kan nggak harus dicantumkan lagi penilaian keterampilannya, berarti kan langsung diganti sama penilaian otentik gitu maksudnya dia nggak? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan aspek afektif, kognitif dan psikomotornya tetap diselipkan. Terus selanjutnya baru komponen dari asesmen otentik. Nah, tapi ketika teknis kakak-kakak melakukan penilaian, itu bisa langsung di asesmen otentik saja gitu maksudnya. Oh gitu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Oke? Kirain afektif ininya beda lagi penilaian, nanti di bawahnya lagi beda. Ada. Satu lagi Kak. Oke, sebentar Kak Fajar ya. Masih Kak Ida. Ayo lanjut Kak Ida. Testimoninya itu bisa pakai lembaran aja Kak? Apa harus disampaikan? Ya, harus disampaikan. Harus disampaikan testimoninya, ya. Oh gitu ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Ida. Luar biasa. Lanjut Kak Fajar. Nih Kak Fajar. Tweet. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Izin mau bertanya ini Kak. Semisalnya kan yang materinya kebugaran jasmani, otomatis kan video SEM-nya itu permainan itu harus sesuai dengan kebugaran jasmani ya. Mantap men. Atau pertanyaannya aja Fajar. Materi ini misalnya sepak bola. Jadi semi dadi sing permainan tradisional gitu. Dadi kone sing rame tuh. Dadi Kak Dadi. Sesuai dengan materi utama. Tadi ya itu dah saya mau bertanya. Lebih baik yang nyedang
materi utamanya kan nih. Tapi yang sing kan tadi masih. Tapi kan sanglir ada nih misalnya raga ini yang kebugaran jasmani terus gal-galan kan cocok jani jen sepak bola jani ngamon gal-galan kan lain ada nih tuh. Modifikasi Kak permainannya Kak. Modif ya pakai Kita tidak bergabung dengan permainan tradisional. Tapi menghadang dengan menggiring bola mungkin bisa ya. Sama juga kayak deh. Ada sepak Permainan shooting kan. Nah, diskusi ini kan harus gitu. Diskusi. Meminta pendapat lebih baik daripada kita pedidi. Tak ngomong suara tanya. Upload ya. Apa? Semua belajar itu. Upload Agar orang sebelah aja beli. Nah, ngirim di grupnya. Pak Suardana ketuk Bayu Den Pak Suardana no. Ada yang WA pribadi ya, Bu? Ada kebang yang itu. Ini Kak Fasil nih. Kunen cair kene pasti di luar ya. Uang pulsanya kunen cair. Kak Reki di jam mojok lah. Kak Fasil ngambil ya Kak Fasil ya. Kak Reki, Kak Trisna, dan Kak Fajar ada bersih tuh. Beda. Fajar ikut Krisna. Dan sekolah. Oke, maaf sebelumnya Kak ya. Ini Banyak diulang dulu. Masih tetap di record kan ya? Masih Kak, masih. Aman. Pasti Kak aman. Itu aman recordnya terutama. Soalnya kalau kurang dari 30 setengah jam nih harus ngulang takutnya. Oke, lanjut Kak Fajar, silakan. Ulang Kak Fajar. Sorry Kak Fajar ini. Baik-baik Kak, semua. Gini Kak mau nanya. Semisalnya kan yang materinya sepak bola. Ya. Terus video semnya itu cocok nggak dengan gala-galaan seperti itu? Apa gimana Kak? Oh, kalau galang-galang kan nggak nyambung nanti dia. Nah itu dah. Jadinya mungkin buat ininya gitu misalnya atau berarti video semnya itu kan harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan, bukannya begitu Kak ya? Iya, benar sekali. Cari aman saja ya. Oh ya. Baik. Makasih Kak. Oke, lanjutkan. Gue Dijen ya di cara cadar warung pojok asen. Masih istirahat Kak, bentar lagi masuk kelas. Oke, lanjutkan. Semangat Kak Fajar dan yang lain juga. Lanjut. Pas. Oke, kalau gitu saya lanjut share screen-nya ya. Lanjutkan pembahasan materinya lagi sedikit ya. Oke, sudah masuk ya, Kak ya? Dan untuk aspek penilaiannya ya. Nah, mungkin kakak bisa lihat secara langsung ya di slide-nya. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya yang B itu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tentunya. Dan itu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, untuk refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti kakak setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, nah pada suatu kelas ya, mungkin kakak cari amannya
Ya, ambil mungkin kelas tinggi antara kelas 5 ataupun kelas 6, silakan. Ya, terus untuk materinya silakan disesuaikan dengan materi yang kakak kuasai. Ya, ataupun materi yang mungkin peserta didiknya sudah kuasai gitu, enggak apa-apa. Ya, meskipun materi tersebut sudah pernah diberikan kepada peserta didik, jadi itu tidak menjadi masalah. Ya, yang penting pada intinya pembelajaran bisa berjalan dengan baik gitu. Ya. Nah, untuk nanti refleksinya ya menggunakan refleksi 3 tahap. Ya, what, so what, ataupun know what. Ya, mungkin kakak ini sudah kakak pelajari pada modul 1.1 ya. Terus dari tahapan pertamanya, nah, kakak menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Tentunya dalam aksi nyata, ya, yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, ini berkaitan dengan ketika kakak tatap muka. Ya, ketika di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, selanjutnya tahap kedua di SWOT, tentunya untuk menjelaskan secara lebih rasional lagi tentang keputusan yang kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan di aksi nyata. Ini juga berkaitan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Ya, di tatap muka kemarin ya. Berikutnya tahap refleksi terakhir yaitu know what, ya, yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan ataupun tindakan pengajaran PJOK yang di masa yang akan datang. Ya, yang berikutnya yaitu dari keseluruhan tahap refleksi tersebut perlu dikaitkan dengan aspek instruksional ataupun managerial class atau managerial class, serta isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah kakak laksanakan, dan tentunya isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah pernah kita pelajari atau sudah pernah terjadi dalam pembelajaran kakak di sekolah masing-masing. Ya. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ya untuk kakak semuanya dari proses refleksi nanti jangan hanya mendeskripsikan ya, tapi kakak perlu juga jelajahi serta jelaskan apa sih yang terjadi gitu ya. Terus jujur juga ya, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan, ini wajar ya kakak. Wajar kalau kita mengalami suatu kendala, mengalami kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Ya. Selanjutnya bersikaplah selektif kakak. Tidak perlu menuliskan tentang segala sesuatu yang terjadi, ya cukup sebuah peristiwa atau ide-ide pentingnya saja. Ya. Yang terakhir itu tentang lihatlah ke masa depan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, renungkan lagi apa sih yang kemungkinan bisa terjadi ke depan. Ya. Nah, nanti kakak tuangkan ide tersebut ataupun gagasan tersebut serta rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan juga dampak ya dari apa yang didapat nanti. Dan selanjutnya tentang rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaian dari refleksi tersebut. Nah, ini di sini sudah ada juga ya. Nanti akan saya bagikan lagi slide yang saya tampilkan ini ya. Berikutnya, nah dari lini masanya atau tahapannya sekali ya kakak. Pertama nanti menyusun aksi nyatanya dari modul ajarnya dulu. Setelah sesi persiapan kita ini ya kakak. Berikutnya ada penyusunan aksi nyata ataupun pembuatan video pembelajarannya. Ya. Tahap ketiga, nanti kakak mengupload modul ajarnya beserta juga dengan video pembelajarannya. Ya. Rentangan waktunya itu ada 8 hari ya, tentunya efektif setelah sesi persiapan. Ya. Yang tahap keempat ada penilaian karya nyata atau aksi nyatanya dan refleksi
Nah, setelah upload, nanti ada pertemuan tatap maya lagi, kita refleksikan bersama. Ya, berkaitan dengan video pembelajaran yang kakak upload. Ya, ini saling berkaitan ya kakak. Refleksi aksi nyata melalui tatap maya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, itu saja kakak. Selanjutnya, ini diskusi dan tanya jawabnya sudah tadi ya, sudah kita lalui. Apa sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi kakak? Yang masih berkaitan dengan persiapan kita di aksi nyata. Kak Fajar mungkin ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Kak, enggak. Oh, itu masih resen soalnya. Oh, salah pencet mungkin. Oke, ataupun kakak yang lain, Kak Reki mungkin ada yang mau tanyakan. Atau Kak Lana? Cukup jelas ya. Ya, sudah sangat jelas ya. Tadi sudah diwakili oleh teman-teman semuanya ya. Baik, kita lanjut saja kalau gitu. Nah, karena sesi diskusi sudah kita lewati tadi, sambil jalan pembahasan slide-nya. Nah, pada sesi akhir tentunya kita sudah tadi kakak merefleksikan tentang materi ya sudah. Meskipun tadi ada beberapa yang tidak dapat kesempatan menyampaikan hasil refleksinya, ya tidak apa-apa. Ya, secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan semuanya ya. Selanjutnya memahami penugasan aksi nyata. Nah, tentunya ini kakak sudah ya, sudah paham ya terkaitan dengan penugasan aksi nyatanya ya. Oke. Nah, untuk penutupnya, sebelum saya tutup sekali lagi, mungkin ada yang masih belum jelas misalnya, atau memang sudah jelas semuanya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Gaji guru di Indonesia kayaknya. Kak Swadana mungkin? Kak Nengah, Kak Nengah. Kak Nengah. Mohon maaf ini Kak sebelumnya. Ini kan dia ada kendala dengan PPG-nya. Nanti takutnya nanti dia pada saat pengambilan videonya itu nanti terkendala benturan nanti jadwalnya. Apakah boleh bisa dimundur untuk batas waktu pengumpulannya itu harus sesuai dengan yang di LMS Kak? Oke. Nah, untuk batas atau due date pengumpulannya itu tidak bisa dimundurkan Kak Sudirge ya, karena itu sudah dari pusat langsung ya, dari BPMP ataupun BGP secara langsung ya. Jadi saya tidak bisa memajukan atau memundurkan due date-nya gitu ya. Iya, terima kasih. Tapi untuk pengambilan videonya Kak Sudirge, kalau tidak salah untuk PPG-nya kapan terakhir? Videonya dia sudah rencananya hari ini dia mau upload videonya. Gitu. Nanti takutnya nanti sesi ininya nanti dapat di hari itu gitu. Mudah-mudahan sih agak munduran lagi dikit gitu. Biar Bapak ada sesi apa lagi? Jadi untuk sesi tesnya nanti nggak tahu. Sesi apa? Ya, ada sesi tesnya lagi. Oh, tes di PPG. Sesi fotonya mungkin maksudnya Kak. Ya, sesi fotonya Kak Nengah ya. Ada tes pengetahuan Kak, itu di tanggal 17 itu di hari Minggu. Oh, sesinya saja yang berbeda ya. Oh gitu. Untuk tesnya gitu maksudnya berarti kan mungkin Kak Sudirge bisa ngumpul videonya mungkin lebih awal dari itu. Ya mungkin hari Senin depan. Ya, bisa. Atau pengambilan videonya hari Senin. Ataupun kumpulnya hari Selasa atau Rabu ataupun yang lainnya. Yang jelas atur waktunya lagi biar tidak benturan dengan due date tesnya gitu maksudnya ya Kak Sudirge ya. Hilang. Oke, nanti seandainya kalau Kak Sudirge belum jelas gitu, mungkin bisa samperin temennya yang lebih dekat gitu. Siapa? Kak Budi Arse mungkin. Kalau dekat. Yang dekat Kak. Yang pribadi lagi. Kak Fajar gitu. Nanti Kak Fajar bisa dibantu ya. Kak Fajar punya ini ya, geng.
Nah, kalau ada kendala gitu ya, jangan ragu. Terus yang bantu juga jangan nanti usil gitu. Siap Kak, siap. Oke, terima kasih. Bang Mungkin Iden ada yang tanyakan lagi atau sudah jelas? Udah Kak. Pas. Ya nanti ditanyakan di grup lagi. Sambil jalan. Oke, sambil jalan. Sambil lari. Kalau menurut yang untuk sementara sudah jelas, nanti seandainya ada yang ditanyakan kan langsung di grup saja. Oke, siap Kak Budiarse. Terima kasih banyak. Baik, sebelum saya tutup Kak ya, sedikit ini ada sedikit pantun buat Kakak semuanya ya, agar lebih semangat lagi ya. Nanti tolong direspon dengan cakepnya ya. Siap Kak. Siap Kak. Oke. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi ya Kak semuanya. Luar biasa. Mantap. Oke, satu lagi. Harga naik hati. Oke, tidak beli bakso dan juga roti. Bersama Bu Ejoka yang hebat ini. Ya, selalu dihati dan terinspirasi. Maju bersama. Duduk bersama. Mundur bersama. Cakep. Mantap nih. Masuk di sesi terakhir ya. Tidak sampai dengan pantun. Oke. Kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan tadi Kak siapa ya? Kak Reki ya? Ya. Gambarnya nggak boleh satu Kak. Silakan Kak Reki dipandu untuk berdoanya. Siap. Baik, terima kasih Kak Fasil, kakak-kakak kita untuk mengakhiri kegiatan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih kakak semuanya. Selamat beraktivitas. Oh ya, dokumentasi Kak Anggrani atau Kak Ida. Kak Anggrani, Kak Ida masih sakit ya. Silakan dibantu. Untuk share screen-nya diakhiri dulu Kak. Oh iya, siap. Ini apa ini? Ini bekerja. Oke, cari posisi yang enak. Posisi yang enak. Siap. Gaya apa nih? Gaya mantap men. Mantap men. Oke, siap. 1, 2, 3. Halo. Lanjut. Oke, gaya apa? Masuk bersama. Oh. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, cukup. Cukup saya. Cukupnya. Oke, terima kasih Kak Anggrani. Sekali lagi selamat beraktivitas semuanya Kak. Gender nih. Oke, terima kasih. Saya akhirin recordnya ya. Modul.